Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan materi auditing 2, yaitu siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Adinda Geis dengan NIM terakhir 019, lalu ada Nadia Amalia dengan NIM 017, lalu yang ketiga ada Brian Samaputra dengan NIM 133, lalu yang keempat ada Husnul Latifah dengan NIM 250, lalu saya sendiri Ardianti Harnisa dengan NIM 030. Baik, sekarang masuk ke materi pertama, yaitu ruang lingkup. Siklus akuisisi modal yang berkaitan kembali dengan akuisisi sumber daya modal melalui utang berbunga, ekuitas pemilik, dan pembayaran modal kembali. Lalu ada pun keempat karakteristik yang mempengaruhi akun-akun tersebut, diantaranya yang pertama bisa dilihat pada slide, yaitu secara relatif hanya ada segelintir transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi itu seringkali sangat material. Dapat dilihat sebagai contoh, yaitu obligasi yang diterbitkan perusahaan, tetapi jumlah penerbitan obligasi yang biasanya besar. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu pengecualian atau salah saji satu transaksi dapat material. Hal ini dapat berakibat pada auditor lebih menekankan pada tujuan audit mengenai saldo ketika mengauditnya. Lalu kita lanjut pada yang ketiga, ada hubungan legal antara entitas klien dan pemegang saham obligasi atau dokumen kepemilikan yang serupa. Ketika mengaudit melakukan transaksi, auditor harus ekstra berhati-hati dan memastikan persyaratan hukum yang mempengaruhi laporan keuangan yang memadai. Lalu lanjut yang ke karakteristik yang terakhir, yaitu yang keempat, ada hubungan langsung antara akun dividen dan bunga serta utang dan ekuitas. Nah, dalam hal ini auditor harus memverifikasi beban bunga atau utang bunga yang terkait. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu akun-akun dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Ada wesel bayar, utang kontrak, utang hipotek, utang obligasi, utang dividen. Nah, dalam akun-akun tersebut termasuk dalam akun kewajiban yang biasanya menunjukkan jumlah dana yang dibayarkan kepada pihak lain. Lalu ada beban bunga, lalu ada bunga akrual yang biasanya dibayarkan kepada pihak lain dalam penghimpunan dana. Lalu kita lanjut ya teman-teman, adanya akun saham treasury, yaitu mengurangi aset dan ekuitas pada pemegang saham. Lalu ada kas di bank, lalu ada apropriasi laba ditahan, yaitu adanya jumlah laba yang ditahan untuk keperluan tertentu. Lalu selanjutnya yaitu ada modal saham biasa. Nah, modal saham biasa ini jenis modal yang seluruhnya untuk diperjualbelikan. Lalu ada modal saham preferen, yaitu gabungan obligasi dengan saham biasa. Lalu ada dividen yang diumumkan. Nah, dalam dividen yang diumumkan ini adanya pembagian laba kepada pemegang saham yang didasari dengan banyaknya saham yang dimiliki. Lalu ada agio saham. Nah, dalam agio saham ini adalah kekayaan bersih atas penjualan saham di atas nilai pari. Nah, lalu modal sumbangan. Biasanya modal sumbangan ini diperoleh perusahaan karena adanya aset yang berasal dari aset sumbangan seperti itu. Lalu ada akun laba ditahan. Nah, laba ditahan ini digunakan untuk membiayai kepentingan dalam perusahaan biasanya. Lalu kita lanjut pada akun perusahaan perseorangan, akun modal
yaitu akun yang digunakan pada perusahaan perseorangan. Lalu yang terakhir yaitu persekutuan akun modal. Nah, persekutuan akun modal ini termasuk dalam investasi awal atau setoran modal yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya yaitu adalah materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Menurut SA nomor 320 revisi tahun 2021 yang mengatur tanggung jawab auditor untuk menerapkan konsep materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Nah, dalam pengidentifikasian ini serta penilaian risiko kesalahan penyajian material yang telah diatur dalam SA 315 revisi tahun 2001 juga menyatakan bahwa tujuan auditor dapat mengidentifikasi kesalahan penyajian material dengan cara melakukan pemahaman atas entitas lingkungannya termasuk pengendalian dalam internal. Pembahasan selanjutnya, wesel buyer. Apa itu wesel buyer? Wesel buyer atau not payable adalah suatu kewajiban hukum kepada kreditur atau pihak yang memberi bantuan pembiayaan dengan tingkat bunga dan dalam jangka waktu tertentu yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aktiva tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak. Wesel buyer diterbitkan dalam jangka waktu beragam. Pada umumnya, wesel diterbitkan antara 1 bulan dan 1 tahun, tetapi ada juga yang lebih lama. Jangka waktu kurang dari 1 periode akuntansi diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, sedangkan untuk lebih dari 1 periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Tujuan audit atas wesel buyer yang pertama adalah untuk menentukan pengendalian internal terhadap wesel buyer sudah memadai. Yang kedua adalah untuk menentukan transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel buyer sudah diotorisasi secara layak dan juga akan dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang ketiga adalah untuk menentukan kewajiban untuk wesel buyer dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual apakah telah dinyatakan secara layak atau belum, seperti yang didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang keempat, pengungkapan yang terkait dengan wesel buyer dan beban bunga terkait memenuhi 4 tujuan audit, penyajian, dan pengungkapan. Pengendalian internal audit atas wesel buyer. Berdasarkan standar audit 265 paragraf 1 ruang lingkup, adalah standar yang mengatur tanggung jawab auditor untuk mengomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan. Fungsi-fungsi dan pengendalian internal. Yang pertama, otorisasi yang memadai atas penerbitan wesel baru. Pertanggungjawaban atas penerbitan wesel baru harus dipegang oleh Dewan Direktur atau personel manajemen atas. Biasanya dibutuhkan 2 tanda tangan personel yang bertanggung jawab untuk seluruh jenis perjanjian utang, yang selalu menyebutkan jumlah utang, tingkat bunga, termin pembayaran kembali, dan aset yang dijamin. Yang kedua, pengendalian yang memadai atas pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunganya. Pembayaran periodik atas bunga dan pokok pinjaman seharusnya menjadi fokus dalam pengendalian siklus akuisisi dan pembayaran. Pada saat dokumen diterbitkan, Departemen Akuntansi perlu menerima salinan wesel seperti faktur penjualan dan laporan penerimaan. Departemen Utang Dagang secara otomatis menerbitkan cek atau transfer dan elektronik untuk wesel saat jatuh tempo dengan cara yang sama seperti departemen ini menyiapkan pembayaran untuk pembelian barang dan jasa. Salinan wesel merupakan dokumen pendukung untuk pembayaran. Yang ketiga, dokumen dan pencatatan yang memadai. Meliputi pencatatan tambahan dan pengendalian atas wesel yang dibayar atau wesel kosong oleh orang yang mengotorisasi. Wesel yang dibayar harus dibatalkan dan disimpan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang. Yang keempat, verifikasi independen secara periodik. Pencatatan wesel secara detail harus direkonsiliasi dengan buku besar dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab atas pencatatannya. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi wesel bayar meliputi penerbitan wesel dan pembayaran kembali pokok pinjaman beserta dengan bunganya. Pengujian audit tersebut merupakan bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif
atas transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi tambahan juga sering dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo karena materialitas dari setiap transaksi. Pengujian pengendalian untuk wesel bayar dan bunga terkait harus menekankan pada pengujian 4 pengendalian internal. Sebagai tambahan, auditor juga harus melakukan verifikasi pencatatan yang akurat terhadap bukti penerimaan dari pencairan wesel dan pembayaran pokok beserta dengan bunganya. Prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan hal yang penting bagi wesel bayar karena pengujian atas rincian saldo untuk beban bunga dan bunga akrual seringkali dapat dieliminasi apabila hasilnya menguntungkan. Prediksi independen auditor mengenai beban bunga dengan menggunakan rata-rata wesel bayar yang beredar dan rata-rata suku bunga akan membantu auditor mengevaluasi kelayakan beban bunga dan juga menguji wesel bayar yang dihilangkan. Jika beban bunga akrual secara material jauh lebih besar dari estimasi auditor, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah terdapat pembayaran bunga yang dicatat atas wesel bayar yang belum dicatat. Prosedur analitis merupakan hal yang penting bagi wesel bayar karena pengujian atas rincian saldo untuk beban bunga dan bunga akrual seringkali dapat dieliminasi apabila hasilnya menguntungkan. Berdasarkan standar audit 315 paragraf 6B A7-A10 menjelaskan prosedur analitis yang dilaksanakan sebagai prosedur penilaian risiko dapat mengidentifikasi aspek-aspek dalam entitas yang tidak disadari oleh auditor dan dapat membantu dalam menilai risiko kesalahan penyajian material agar menyediakan suatu basis untuk perancangan dan pengimplementasian respons terhadap risiko yang dinilai. Prosedur analitis yang dilaksanakan sebagai prosedur penilaian risiko dapat mencakup baik informasi keuangan maupun informasi non-keuangan. Sebagai contoh, hubungan antara penjualan dengan luas tempat penjualan atau dengan kuantitas barang yang dijual. Prosedur analitis untuk wesel bayar. Prosedur analitis yang pertama adalah menghitung ulang beban bunga atas dasar suku bunga, rata-rata, dan wesel bayar bulanan secara keseluruhan. Kemungkinan karena terdapat kemungkinan salah saji beban bunga dan bunga akrual atau penghapusan wesel bayar yang beredar. Prosedur analitis selanjutnya adalah membandingkan setiap wesel yang beredar dengan tahun sebelumnya, dikarenakan terdapat kemungkinan penghapusan atau salah saji wesel bayar. Prosedur analitis yang ketiga adalah membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan bunga akrual dengan saldo tahun sebelumnya, dikarenakan terdapat kemungkinan salah saji beban bunga dan bunga akrual atau wesel bayar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengujian atas rincian saldo. Nah, teman-teman, auditor ini nantinya akan memperoleh schedule wesel bayar dan bunga akrual dari klien. Jika ada sejumlah transaksi yang melibatkan wesel selama tahun tersebut, mungkin akan kurang praktis dan efisien bagi auditor untuk memperoleh schedule macam ini. Nah, dalam situasi ini, auditor lebih baik meminta kepada klien untuk menyiapkan schedule wesel dengan saldo yang belum dibayarkan pada akhir tahun, di mana schedule ini nantinya akan memuat tentang deskripsi setiap wesel, saldo akhirnya, utang bunga pada akhir tahun, termasuk dengan jaminan dan suku bunga. Ada dua tujuan penting yang berkaitan dengan saldo. Yang pertama ini kelengkapan, di mana wesel ini benar-benar telah dicantumkan. Lalu yang kedua adalah keakuratan. Keakuratan di sini berarti wesel bayar telah dicatat secara akurat. Nah, tujuan ini sangat vital ya teman-teman, karena salah saji dapat menjadi material meskipun salah satu wesel dihilangkan atau tidak benar. Nah, jika pengendalian internal terhadap wesel bayar ini lemah, auditor mungkin perlu melakukan atau melaksanakan prosedur selanjutnya untuk memeriksa atau menguji wesel bayar yang hilang atau yang tidak benar tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit terkait dengan saldo dan pengujian rincian saldo untuk wesel bayar dan bunga. Tujuan audit terkait saldo yang pertama adalah kecocokan perincian, di mana wesel bayar dalam schedule wesel bayar sudah sesuai dengan file induk klien, dan jika ditotalkan atau ditambahkan, sudah sesuai dengan buku besar.
Untuk prosedur umum pengujian perincian saldo yang dilakukan, yang pertama adalah menjumlahkan daftar wesel bayar ke wesel bayar dan bunga akrual. Lalu yang kedua menelusuri totalnya ke buku besar, dan yang ketiga ini menelusuri masing-masing wesel bayar ke file induk. Biasanya dilakukan dengan basis 100% karena populasinya kecil. Nah, jika populasinya besar ini biasanya auditor akan menggunakan perangkat lunak audit. Lalu yang kedua adalah keberadaan. Keberadaan di sini wesel bayar dalam schedule ini sudah benar-benar ada. Lalu prosedur umum pengujian perincian saldo yang dilakukan, yang pertama mengkonfirmasi wesel bayar, yang kedua memeriksa duplikat salinan wesel bayar untuk otorisasi, dan yang ketiga memeriksa notulen rapat untuk memastikan persetujuan pinjaman. Komentarnya ini biasanya tujuan keberadaan ini tidak sepenting atau tidak terlalu penting dibandingkan dengan kelengkapan dan keakuratan. Lalu, tujuan audit terkait saldo yang ketiga, ada yang dinamakan kelengkapan, di mana wesel bayar ini sudah benar-benar dicantumkan dalam schedule wesel bayar. Nah, prosedur umum pengujian perincian saldo yang dilakukan, yang pertama, memeriksa wesel yang dibayar setelah akhir tahun untuk menentukan apakah merupakan kewajiban pada tanggal neraca atau bukan. Lalu yang kedua, melakukan konfirmasi bank standar yang memasukkan referensi khusus atas keberadaan wesel bayar dari seluruh bank di mana klien ini berbisnis. Lalu yang ketiga, menelaah rekonsiliasi bank atas wesel baru yang dikreditkan langsung ke akun bank oleh bank itu sendiri. Lalu biasanya tujuan ini nih sangat penting untuk menemukan fraud atau kesalahan. Ketiga prosedur ini biasanya dilakukan oleh sebagian besar auditor, dan biasanya juga dilakukan tambahan prosedur untuk mencari utang yang tidak dimasukkan atau mungkin diperlukan jika pengendalian internal ini lemah. Nah, tujuan audit terkait saldo yang keempat ini ada keakuratan, teman-teman, di mana keakuratan ini memiliki arti bahwa wesel bayar dan bunga akrual dalam schedule telah akurat. Prosedur umum pengujian perincian saldo yang dilakukan, yang pertama adalah memeriksa salinan wesel untuk pokok pinjaman dan bunga akrual. Lalu yang kedua, mengkonfirmasi wesel bayar, tingkat bunga, dan tanggal pembayaran bunga akrual kepada pemegang wesel. Lalu yang ketiga, ada menghitung kembali utang bunga. Nah, biasanya teman-teman dalam hal ini mungkin diperlukan untuk menghitungnya dengan teknik present value atau teknik perhitungan bunga dan jumlah wesel. Lalu selanjutnya ini ada klasifikasi. Klasifikasi di sini berarti wesel bayar dalam schedule ini telah diklasifikasikan dengan benar. Biasanya prosedur umum pengujian perincian saldo yang dilakukan adalah memeriksa tanggal jatuh tempo pada duplikat salinan wesel untuk menentukan apakah sebagian besar atau keseluruhan merupakan utang jangka panjang. Lalu yang kedua, menelaah wesel untuk menentukan apakah terdapat wesel dan utang dari pihak terkait. Lalu yang ketiga, maksud saya yang keenam ada pisah batas. Pisah batas ini berarti bahwa wesel bayar dimasukkan ke periode yang benar. Prosedur yang dilakukan ini memeriksa duplikat salinan wesel untuk menentukan apakah wesel tertanggal pada atau sebelum tanggal neraca. Nah, teman-teman, wesel ini perlu dimasukkan dalam periode berjalan sebagai utang periode pada atau sebelum tanggal neraca. Lalu tujuan audit terkait saldo yang terakhir adalah kewajiban, di mana perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar wesel bayar. Nah, prosedur umum pengujian perincian saldo yang dilakukan adalah memeriksa wesel bayar untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar. Ekuitas pemilik pada perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Pada perusahaan tertutup biasanya hanya terdiri atas sedikit pemegang saham saja, sehingga hanya terdapat sedikit transaksi selama tahun berjalan. Satu-satunya transaksi yang termasuk dalam bagian ekuitas pemilik adalah perubahan ekuitas pemilik atas laba tahunan atau kerugian dan pengumuman dividen. Lalu yang kedua pada perusahaan terbuka. Untuk perusahaan terbuka ini, verifikasi ekuitas pemilik lebih kompleks dikarenakan terdapat lebih banyak pemegang saham. Lalu tujuan dari audit ekuitas pemilik.
Pertama, struktur pengendalian internal terhadap modal saham dan dividen yang berkaitan mencukupi. Yang kedua, transaksi-transaksi ekuitas pemilik telah dicatat sesuai dengan 6 tujuan spesifik audit. Yang ketiga, saldo-saldo ekuitas pemilik telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan tujuan spesifik audit rincian saldo. Lalu pada pengendalian internal, di dalam standar audit A315 paragraf 4C, pengendalian internal merupakan proses yang dirancang, diimplementasikan dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan kendala pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada standar audit 265 juga mengatur tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi auditor selama mengaudit. Lalu ada beberapa pengendalian internal yang penting bagi aktivitas ekuitas pemilik. Yang pertama, otorisasi transaksi yang tepat. Karena setiap transaksi ekuitas pemilik umumnya bersifat material. Banyak dari transaksi tersebut disetujui oleh Dewan Direksi. Jenis transaksi ekuitas pemilik ini biasanya memerlukan otorisasi khusus seperti penerbitan modal saham, pembelian kembali modal saham, dan pengumuman dividen. Lalu yang B, penyimpanan catatan dan pemisah tugas yang tepat. Jika perusahaan menyimpan catatan miliknya sendiri mengenai transaksi saham dan saham yang beredar, pengendalian internal harus memadai untuk memastikan bahwa yang pertama, pemilik aktual saham diakui dalam catatan perusahaan. Yang kedua, jumlah dividen yang benar dibayar ke pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal pencatatan dividen tersebut. Yang ketiga, potensi misapropriasi atau penyalahgunaan aset telah diminimalisasi. Yang C, panitera independen. Panitera independen atau independent registrar sebagai pengendali untuk mencegah penerbitan sertifikat saham yang tidak tepat. Tanggung jawab panitera independen ialah yang pertama memastikan bahwa saham yang diterbitkan oleh perusahaan sesuai dengan provisi modal dalam saham dalam akta perusahaan dan otorisasi Dewan Direksi. Yang kedua, jika kepemilikan saham berubah, panitera bertanggung jawab untuk menandatangani semua sertifikat saham yang baru diterbitkan dan memastikan bahwa sertifikat lama diterima serta dibatalkan sebelum sertifikat pengganti diterbitkan. Agen transfer saham itu bertugas untuk menyimpan catatan pemegang saham termasuk mendokumentasikan transfer kepemilikan saham. Audit modal saham dan modal disetor. Tujuan pembelajaran pada materi ini untuk merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substansif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo untuk modal saham dan laba ditahan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan auditor dalam mengaudit modal saham dan agio saham. Yang pertama, transaksi modal saham yang telah dicatat atau tujuan yang berkaitan dengan transaksi kelengkapan. Yang kedua, transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat atau tujuan yang berkaitan dengan transaksi keterjadian dan keakuratan. Yang ketiga, modal saham telah dicatat secara akurat atau tujuan yang berkaitan dengan saldo keakuratan. Yang keempat, modal saham telah disajikan dan digunakan secara layal atau tujuan penyajian dan pengungkapan. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada audit dividen. Nah teman-teman, penekanan dalam audit dividen ini mengacu pada transaksi dividen, di mana tujuannya ini mengacu pada saldo akhir utang dividen. Ada 6 tujuan yang terkait dengan utang dividen yang relevan. Yang pertama ini adalah kejadian di mana dividen ini yang dicatat benar-benar ada. Lalu yang kedua ini kelengkapan. Kelengkapan di sini maksudnya adalah dividen yang seluruhnya ini telah dicatat.
atau telah tercantum. Lalu ada keakuratan. Keakuratan di sini adalah dividen telah dicatat secara benar dan akurat. Lalu ada keterjadian, di mana di sini berarti bahwa dividen yang dibayar kepada pemegang saham adalah benar-benar ada. Lalu selanjutnya adalah hutang dividen telah dicatat. Hal ini mengacu pada kelengkapan, dan selanjutnya ini adalah hutang dividen telah dicatat dengan benar atau keakuratan. Auditor dapat memverifikasi keterjadian dividen dengan menelusuri keberadaan cek dengan menelaah notulensi rapat Dewan Direksi mengenai jumlah dividen per saham dan tanggal pembayaran dividen. Nah, teman-teman, di sini yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan belum tercatatnya dividen yang sudah diumumkan sebelum tanggal neraca. Auditor juga harus melakukan verifikasi apakah pembayaran dilakukan kepada pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal pencatatan dividen. Auditor juga dapat menguji hal tersebut dengan memilih sampel dari catatan pembayaran dividen dan menelusurinya ke semua pihak, ke nama-nama pihak yang dibayar pada cek yang dibatalkan atau pencatatan dividen. Nah, pada waktu ini juga auditor dapat memverifikasi jumlah dan keaslian cek dividen. Keakuratan dalam pengumuman dividen juga dapat diaudit dengan menghitung kembali basis dividen per lembar yang dikalikan dengan jumlah yang beredar. Untuk selanjutnya ada audit laba ditahan. Nah, teman-teman, mungkin bagi sebagian besar perusahaan, satu-satunya transaksi yang melibatkan laba ditahan adalah laba bersih tahun tersebut dan pengumuman dividen. Nah, perubahan lain dalam laba ditahan ini dapat mencakup koreksi laba periode sebelumnya, lalu ada penyesuaian periode sebelumnya yang dibebankan atau dikredit secara langsung ke laba ditahan, serta penetapan atau eliminasi apropriasi laba ditahan. Nah, teman-teman, tahapan yang dilakukan auditor dalam mengaudit laba ditahan ini, yang pertama adalah auditor menganalisis terlebih dahulu laba ditahan selama tahun berjalan. Kemudian setelah dilakukannya analisis, hal selanjutnya adalah menyelesaikan audit atas pengkreditan ke laba ditahan bagi laba bersih selama tahun tersebut. Auditor juga perlu menelusuri ayat jurnal laba ditahan ke laba bersih pada laporan laba rugi. Dalam mengaudit pendebitan atau pengkreditan ke laba ditahan ini, selain laba bersih dan dividen, auditor juga harus menentukan apakah transaksi itu telah dicantumkan. Lalu setelah auditor yakin bahwa transaksi telah tercatat dan telah diklasifikasikan dengan benar sebagai transaksi laba ditahan, langkah selanjutnya adalah memutuskan apakah hal tersebut telah dicatat secara akurat. Standar akuntansi ini juga mewajibkan penyajian dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan laba ditahan. Auditor harus menentukan apakah tujuan penyajian dan pengungkapan telah terpenuhi atau belum, terutama yang berkaitan dengan pengungkapan setiap restriksi terhadap pembayaran dividen. Selanjutnya, di sini saya Adida Geolis akan melanjutkan bahasan terakhir, yaitu mengenai studi kasus. Nah, pada studi kasus materi ini, kami mengambil kasus dari kasus gagal bayar dan dugaan korupsi rekayasa laporan keuangan dari PT Jiwasraya. Nah, sebelum kita masuk bagaimana sih kasus itu terjadi, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai profil perusahaan dari PT Jiwasraya. Nah, PT Jiwasraya ini merupakan perusahaan asuransi tertua di Indonesia dan menjadi satu-satunya perusahaan asuransi jiwa milik pemerintah di bawah naungan BUMN. Nah, cikal bakal dari PT Jiwasraya ini berawal dari kepemilikan perusahaan asuransi milik Belanda, yaitu bernama Nilmi. Kemudian dari Nilmi ini akhirnya dinasionalisasikan atau menjadi milik Indonesia pada tahun 1960 dengan mengganti nama menjadi PT Jiwasraya. Nah, dengan perkembangan waktu dan mendapat kepercayaan dari masyarakat, PT Jiwasraya ini mampu menunjukkan perkembangan dan pertumbuhannya sehingga menjadi perusahaan asuransi lokal terbesar di Indonesia dan memiliki banyak kantor di Indonesia. Di
sini ada kronologi kasus dari gagal bayar dan kasus dugaan korupsi dari Jiwasraya. Nah, kasus ini mulai tercium pada tahun 2006, di mana Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan ekuitas Jiwasraya itu bernilai negatif sebesar 3,29 triliun. Kemudian karena nilai ekuitasnya negatif, maka BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dari 2006 sampai 2007. Dan dihasilkan pada tahun 2008, BPK ini memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan tahun 2006 sampai 2007. Dengan alasan bahwa penyajian informasi cadangan yang dilakukan oleh Jiwasraya itu belum bisa diyakini kebenarannya. Kemudian pada tahun 2008 ini, Jiwasraya juga mengalami defisit yang meningkat, yaitu menjadi 5,7 triliun. Dari 2009 juga mengalami peningkatan lagi. Maka dari itu, pada tahun 2010, Jiwasraya melakukan metode atau alternatif solusi untuk mengurangi defisit dengan skema reasuransi. Skema reasuransi ini dilakukan mulai tahun 2010 sampai 2011. Hingga akhirnya pada tahun 2011 mengalami surplus sebesar 1,3 triliun. Setelah itu, skema reasuransi ini dinilai, dan ternyata setelah dinilai, dari skema reasuransi ini hanya menjadi penyelesaian sementara, tidak menjadi penyelesaian keberlanjutan, di mana keuntungan yang dihasilkan dari skema reasuransi ini adalah keuntungan semu, yang artinya keuntungan yang dicatat oleh Jiwasraya itu tidak memperlihatkan atau tidak sesuai dengan realita keuntungan yang terjadi pada Jiwasraya. Hingga akhirnya, karena keuntungan semu tersebut, pada tahun 2012, Kepala Biro Perasuransian menolak untuk memperpanjang metode reasuransi. Karena skema reasuransi ditolak untuk dilanjutkan, maka Jiwasraya mengeluarkan solusi lain, yaitu dengan mengeluarkan produk JS Saving Plan. Nah, JS Saving Plan ini pastinya sudah disetujui dan diizinkan dipasarkan oleh BPKM LK. Kemudian, JS Saving Plan ini dipasarkan melalui kerjasama dengan bank atau yang disebut dengan bancassurance. Nah, dalam perjalanannya, JS Saving Plan ini kurang mulus karena bunga yang ditawarkan dari JS Saving Plan ini termasuk bunga yang tinggi, yaitu 9% hingga 13%. Kemudian pada 2013, karena kondisi keuangan dari perusahaan Jiwasraya ini belum normal, maka BPKM LK meminta langkah alternatif penyehatan keuangan perusahaan dikarenakan Jiwasraya rasio solvabilitasnya kurang dari 120. Menanggapi dari permintaan BPKM LK, kemudian Jiwasraya mengambil langkah alternatif penyehatan keuangannya berupa penilaian kembali aset tanah dan bangunan atau revaluasi aset tanah dan bangunan. Nah, dari hasil revaluasi ini, yang mulainya sebesar 6,56 triliun menjadi 457,2 miliar. Kemudian pada 2014, Jiwasraya mulai mengalami peningkatan dana di saham dan reksadana, bahkan mengalami lonjakan pendapatan premi hingga 50%. Dan pada 2015, BPK kembali mengaudit perusahaan Jiwasraya. Dan hasil dari auditnya menunjukkan bahwa adanya dugaan penyelewengan wewenang dan laporan aset investasi keuangan, di mana aset investasi keuangannya itu dilebihkan dari realita atau overstate. Sedangkan kewajiban perusahaan Jiwasraya direndahkan dari realita yang ada atau understate. Dan juga BPK ini mengungkap adanya kejanggalan pembelian saham dan reksadana lapis kedua dan lapis ketiganya. Dikarenakan pembelian saham dan reksadana ini tidak melalui kajian yang lebih memadai, tidak memperhatikan aspek legal, dan juga tidak melihat bagaimana sih kondisi keuangan perusahaan dari Jiwasraya. Jadi di sini dalam pembelian saham dan reksadanya hanya asal-asalan saja.
Contohnya pada pembelian obligasi medium term note, di mana pembelian itu dari perusahaan yang baru berdiri 3 tahun. Dan dari pembelian itu, Jiwasraya tidak mendapat pendapatan dan malah merugi terus. Selanjutnya, pada tahun 2016, BPK itu kembali menemukan adanya pembelian sejumlah saham dan reksadana yang nilainya itu lebih mahal dibanding nilai pasar. Nah, akibat dari pembelian yang lebih mahal itu, perusahaan mengalami kerugian sebesar 601,85 miliar. Dengan segala kajian dan saran rekomendasi dari BPK, akhirnya Jiwasraya melepas saham dan reksadana lapis kedua dan juga lapis ketiganya. Kemudian pada tahun 2017, pendapatan premi dari JS Saving Plan mencapai 21 triliun dengan laba sebesar 2,4 triliun. Atau jika dihitung, kenaikan laba itu senilai 37,64% dari tahun 2016. Nah, kenaikan pendapatan ini dikarenakan penjualan produk dari JS Saving Plan ini menggunakan periode pencairan setiap tahun. Kemudian, pada tahun 2018, Direktur Pengawasan Asuransi OJK menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 besar 10,9 triliun. Nah, di sisi lain dari pengeluaran surat cadangan premi tersebut, dalam operasional Jiwasraya terjadi hal yang menghebohkan, yaitu direktur utamanya yaitu Hendrisman Rahim dan direktur keuangannya yaitu Harli Prasetyo dicopot dari jabatannya. Nah, dari pencopotan jabatan tersebut membuat nasabah itu khawatir apakah kondisi dari Jiwasraya ini sedang baik atau sedang buruk. Bahkan mereka khawatir bahwa polis yang mereka berikan di Jiwasraya ini nantinya tidak aman. Akhirnya nasabah melakukan pencairan produk polis JS Saving Plan-nya. Nah, setelah adanya pencopotan direktur, akhirnya Jiwasraya memiliki direktur baru. Nah, di bawah kepemimpinan direktur barunya, direktur baru ini melaporkan bahwasanya adanya indikasi kejanggalan laporan keuangan. Nah, dengan indikasi tersebut, direktur baru meminta KAP PricewaterhouseCoopers atau PwC untuk melakukan audit atas laporan keuangan Jiwasraya. Hasil audit yang telah dilakukan oleh KAP PwC menghasilkan bahwa mereka itu mengkoreksi bahwa laba keuangan interim yang seharusnya sebesar 2,4 triliun pada laporan keuangan Jiwasraya hanya dicatat sebesar 428 miliar. Nah, dari hasil temuan tersebut, akhirnya BUMN melakukan rapat koordinasi dengan perusahaan Jiwasraya dan meminta BPK untuk mengaudit investigasi perusahaan Jiwasraya. Nah, dengan kondisi tekanan yang semakin meningkat, likuiditasnya juga semakin memburuk, akhirnya pada tahun 2018 juga, Jiwasraya mengumumkan bahwa mereka tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar. Kemudian, BPK juga menilai bahwa Jiwasraya ini hanya melakukan investasi aset berisiko untuk keuntungan tinggi tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian. Jadi Jiwasraya ini hanya berfokus pada keuntungan, padahal aset berisiko ini harus dikaji terlebih dahulu untuk dilakukan investasi dan juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Tetapi Jiwasraya tidak, hanya melakukan dengan tujuan imbal itu tinggi tanpa memperkirakan bahwa resiko itu ternyata lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Dan kemudian pada tahun 2019, karena tidak dapat membayar klaim polis,
Jiwasraya mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan dana sebesar 32,89 triliun untuk mencapai rasio solvabilitas 120%. Padahal kondisi dari keuangan perusahaan Jiwasraya, asetnya itu hanya 23,26 triliun, sedangkan kewajiban Jiwasraya itu 50,5 triliun. Nah, dari kondisi tersebut mengakibatkan ekuitas Jiwasraya itu bernilai negatif sebesar 27,24 triliun dan liabilitas produk JS Saving Plan itu tercatat 15,75 triliun. Di sisi lain, total klaim jatuh tempo yang gagal bayar itu meningkat pada tahun 2019 mencapai 12,4 triliun. Dengan kondisi yang semakin buruk tersebut, akhirnya BUMN melapor temuan-temuannya kepada Kejaksaan Agung atau Kejagung dengan alasan bahwa Jiwasraya ini tidak pernah mempertunjukkan laporan keuangan secara transparansi. Akhirnya pada tahun 2020, Kejagung mulai melakukan penyidikan dan meminta BPK untuk tetap melaksanakan audit investigasi. Nah, Kejagung dalam penyidikannya dibantu oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkapkan adanya dugaan korupsi, terus bagaimana defisit anggaran yang dilakukan Jiwasraya dan juga kenapa Jiwasraya bisa mengalami gagal bayar polis nasabah. Kemudian dengan berjalannya waktu akhirnya penyidik itu mengungkapkan hasil penyidikannya bahwa terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi pada Jiwasraya. Jiwasraya juga banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset berisiko imbasnya. Di sini, Jiwasraya sangat mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tidak sesuai menempatkan 90 dana investasi yang mempunyai aset berisiko. Kemudian, hasil penyidikan juga mengungkapkan bahwa adanya praktik window dressing atau mempercantik laporan keuangan dari tahun 2006. Jadi di sini laporan keuangannya itu dipercantik nominalnya lebih ditinggikan bisa laba perusahaannya. Kemudian pada tahun 2020 akhir ini klaim nasabah yang jatuh tempo pada akhirnya mencapai nominal 16,1 triliun. Selanjutnya adalah inti permasalahan dari kasus yang sudah dijabarkan. Nah, dari penjelasan kronologi dari tahun 2006 sampai 2020, di sini kami menyimpulkan bahwa inti permasalahan dari kasus Jiwasraya yang pertama adalah adanya indikasi ketidakbenaran penyajian informasi cadangan yang dilaporkan PT Jiwasraya, sehingga pada tahun 2008, BPK memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapatnya. Kemudian, kelangsungan usaha PT Jiwasraya tidak sehat. Artinya, keuangan perusahaan Jiwasraya pun tidak sehat, di mana keuntungan yang diperoleh itu sifatnya sementara dan juga semu. Jadi, keuntungan yang dilaporkan itu tidak sesuai realita yang terjadi, hingga semakin menyebabkan ekuitas Jiwasraya ini bernilai negatif dan semakin mengalami defisit. Kemudian yang ketiga adanya indikasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan laporan aset investasi keuangan, di mana aset investasi keuangan ini sengaja dilebihkan dari realita yang ada atau overstate. Kemudian kewajiban yang dimiliki perusahaan Jiwasraya juga sengaja direndahkan dari realita yang terjadi atau understate. Kemudian dalam pembelian saham dan reksadana, Jiwasraya ini tidak melalui pengkajian terlebih dahulu secara memadai. Selain itu, tidak juga mempertimbangkan apakah aspek itu legal atau tidak. Dan juga dalam pembelian reksadana dan saham ini tidak melihat bagaimana kondisi perusahaan yang sedang terjadi. Jadi di sini Jiwasraya hanya asal-asalan saja dalam pembelian saham dan reksadana. Kemudian dari kondisi yang semakin buruk, tekanan likuiditas yang semakin tinggi,
membuat PT Jiwasraya ini melakukan investasi pada aset-aset yang berisiko. Tetapi pada investasi aset-aset berisiko ini tujuannya hanya untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dan juga tanpa memperhatikan bahkan mengabaikan prinsip kehati-hatian. Jadi dengan tekanan yang lebih tinggi itu, akhirnya Jiwasraya melakukan investasi pada aset berisiko. Tetapi fokusnya itu hanya imbal hasil yang lebih tinggi. Mereka mengabaikan prinsip kehati-hatian yang ternyata malah menjadikan resiko itu lebih tinggi daripada keuntungan yang dihasilkan. Jadi di sini kerugian yang dihasilkan juga lebih tinggi daripada keuntungan yang didapat oleh investasi aset-aset berisiko. Kemudian yang terakhir itu adanya kegagalan dalam membayar klaim polis yang telah jatuh tempo dari nasabah CS Saving Plan yang totalnya pada akhir 2020 mencapai 16,1 triliun. Dari banyaknya window dressing, dari laporan keuangan perusahaan dari 2006 sampai 2020, kemudian adanya keuntungan yang tidak dicatat sebagaimana mestinya, penyalahgunaan wewenang, dan juga pembelian saham ini asal-asalan. Bahkan investasi aset berisikonya itu pun tidak dikaji secara memadai, mengakibatkan kondisi Jiwasraya ini semakin buruk. Akhirnya mereka menyatakan bahwa mereka gagal bayar untuk klaim polis nasabah yang jatuh tempo. Selanjutnya adalah penyelesaian kasus dari PT Jiwasraya. Di sini BUMN melaporkan adanya indikasi kecurangan Jiwasraya kepada Kejagung. Nah, dasar BUMN melaporkan Kejagung adalah Jiwasraya ini selama bertahun-tahun tidak mencerminkan pelaporan keuangan yang transparansi. Kemudian banyak temuan audit yang menyatakan bahwa Jiwasraya ini melakukan praktik korupsi dan juga window dressing. Kemudian setelah dilimpahkan kepada Kejagung menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, dalam penyelidikan ini Kejagung dibantu KPK untuk mengusut adanya dugaan korupsi, kemudian adanya defisit penganggaran dari Jiwasraya dan juga gagal bayar polis nasabah Jiwasraya. Kemudian BPK juga tetap mengaudit investigasi dari Jiwasraya untuk membantu Kejagung dan juga KPK. Kemudian dengan berjalannya waktu dan proses lama dalam penyidikan, Kejagung mengungkapkan bahwa Jiwasraya ini melanggar prinsip kehati-hatian investasi. Kemudian dari tidak melakukan prinsip kehati-hatian tersebut, Jiwasraya menempatkan 95 dari aset-aset berisiko itu pada tempat yang salah. Di sini Jiwasraya hanya mengandalkan keuntungan yang dihasilkan dari investasi aset-aset berisiko. Kemudian BUMN juga menilai bahwa Jiwasraya ini banyak menaruh sahamnya atau investasinya pada saham gorengan. Saham gorengan yang diartikan di sini yaitu saham yang kenaikan harganya itu di luar nalar, karena kenaikan harganya itu direkayasa dan sengaja dilakukan perekayasaan mempercantik nilai saham untuk kepentingan pribadi. Kemudian kasus ini tuh berjalan pada saat terjadi badai COVID-19. Jadi di sini Kejagung dalam prosesnya sangat membutuhkan waktu yang lama dan juga kecerdikan pelaku-pelaku dalam mengorganisir kasus ini. Dari penyidikan yang berjalan dengan baik, akhirnya Kejagung mengantongi 10 orang yang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya. Kemudian, Kejagung ini meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk menahan 10 orang tersangka tersebut yang diduga bertanggung jawab atas kasus PT Jiwasraya. Nah, penahanan 10 orang ini dikarenakan untuk mengurangi indikasi tersangka menghilangkan barang bukti yang menguatkan adanya praktik korupsi dan juga untuk menahan pelaku itu agar tidak menghilangkan identitas, bahkan menghilang sengaja untuk menghindari pemeriksaan yang akan dilakukan lebih lanjut oleh Kejagung. Selanjutnya, setelah
melalui beberapa proses yang lama dan drama setiap saksinya, akhirnya Kejagung menetapkan 6 orang sebagai terdakwa. Dan 6 orang terdakwa ini sangat pintar dalam mengorganisasi tindak kejahatan yang dilakukan. Jadi prosesnya juga membutuhkan waktu lama untuk memberikan sanksi kepada setiap 6 orang yang menjadi terdakwa. Kemudian, ke-6 terdakwa semuanya dijatuhi sanksi hukuman penjara seumur hidup pada awal dakwaannya, kemudian sanksi administrasinya berbeda-beda. Tetapi Kejagung di sini akan mengkaji lebih detail dan lebih pasti untuk sanksi penjara dan juga sanksi administrasinya. Kemudian, untuk sanksi administrasi harus dibayar pada jangka waktu yang telah ditentukan setelah vonis diumumkan. Jika ketika jangka waktu itu tidak dapat dibayar, maka harta yang dimiliki setiap terdakwa akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi ganti ruginya. Kemudian, hal-hal yang memberatkan terdakwa atas kasus Jiwasraya ini adalah yang pertama, praktik korupsi ini dilakukan secara terorganisir dengan baik melalui 6 orang terdakwa ini. Jadi, kasus ini sangat sulit untuk diungkap selama bertahun-tahun. Kemudian, terdakwa menggunakan nomine atau nama pihak lain bahkan KTP palsu dalam praktik kasus korupsi ini. Dan pastinya hasil dari korupsi ini untuk kepentingan pribadi atau digunakan untuk foya-foya. Selanjutnya di sini ada solusi penyelesaian dari kasus Jiwasraya. Nah, di sini ada 4 alternatif solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan keberlanjutan dari Jiwasraya. Di sini pemerintah dapat memilih 4 solusi alternatif. Yang pertama ada privatisasi, yang kedua ada bailout, yang ketiga ada holding BUMN asuransi, yang keempat ada Jiwasraya nantinya akan diakuisisi oleh perusahaan lain. Nah, yang pertama ada privatisasi. Dalam privatisasi ini, pemerintah masih memegang pemilik saham mayoritas atau kepemilikan di atas 50% dengan kebutuhan dana 32 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas sebesar 120% yang diatur OJK. Kemudian, ketika akan melakukan privatisasi ini, harus memperhatikan kondisi keuangan. Kondisi keuangan Jiwasraya ini harus sehat agar nilai jualnya tinggi. Jadi dikarenakan kondisi keuangan Jiwasraya sedang buruk dan juga membutuhkan dana yang banyak, maka dari itu ketika dilakukan privatisasi, nilai jual dari Jiwasraya akan rendah. Kemudian yang kedua ada bailout. Nah, bailout ini merupakan dana talangan. Nah, dana talangan yang dapat dilakukan dalam kasus Jiwasraya ini dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN dari APBN. Nah, ketika akan melakukan bailout ini perlu mempertimbangkan kondisi keuangan negara atau APBN ketika sedang akan merencanakan bailout. Karena seperti yang kita tahu, negara ini mempunyai keuangan negara yang pastinya untuk mengakomodasi kebutuhan lain yang lebih penting dan juga lebih mendesak. Maka dari itu, ketika melakukan bailout, disarankan jangan terpaku pada APBN saja. Harus bisa mencari solusi alternatif sumber lain untuk dijadikan sumber dana. Bisa saja melalui penerbitan obligasi, melalui surat utang negara atau pinjaman luar negeri. Tapi ketika bailout ini akan dilakukan harus melalui kajian yang lebih detail dan juga memadai. Harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga harus mematangkan segala keputusan yang akan diambil. Kemudian yang ketiga ada holding BUMN asuransi. Di sini ketika akan membentuk holding BUMN, maka harus memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan dari setiap holding BUMN asuransi agar dapat menyerap obligasi Jiwasraya sekitar 4,5 triliun. Jadi di sini diperlukan keandalan dari tiap anggota holding
untuk bersatu dan bersama-sama menciptakan kemampuan yang lebih baik untuk menyerap obligasi Jiwasraya. Yang keempat ada Jiwasraya nantinya akan diakuisisi oleh perusahaan lain, di mana perusahaan yang akan mengakuisisi ini pastinya harus dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. Kemudian dari 4 solusi tersebut, akhirnya untuk keberlanjutan usaha Jiwasraya dipilih yang paling memungkinkan adalah membentuk holding BUMN asuransi untuk kepentingan kewajiban membayar polis nasabah yang menjadi utang perusahaan. Di sini fokus utamanya yaitu membayar polis nasabah yang menjadi utang perusahaan. Kemudian induk holding BUMN asuransi ini adalah Indonesia Financial Group atau IFJ, yang merupakan brand baru dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Nah, IFJ ini memiliki 9 entitas anak perusahaan asuransi, di mana ketika kewajibannya untuk fokus membayar polis nasabah yang masih menjadi utang Jiwasraya itu dapat terpenuhi, maka akan berfokus juga pada produk keuangan dan pasar modal, asuransi dan penjaminan, serta asuransi dan kesehatan. Pastinya IFJ ini sudah diizinkan oleh OJK untuk merestrukturisasi Jiwasraya dan melanjutkan kebermanfaatan dari polis yang dilakukan Jiwasraya agar kepercayaan masyarakat kembali meningkat untuk melakukan asuransi pada Jiwasraya. Dengan keberhasilan dan perkembangan yang cukup baik, data per Mei 2021 mengklaim bahwa IFJ ini berhasil melakukan restrukturisasi polis di angka 81,1% untuk polis retail, 95% untuk polis bank insurance, serta 91,7% untuk polis korporasi. Jadi, kinerja dari IFJ ini sangat signifikan untuk hasil yang telah dilakukan dari IFJ. Seperti itu pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan ketika ada salah dan kekurangan dari apa yang kita paparkan, kita mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.